Punggawa cadangan Manchester City tekuk Huddersfield Town 2-0 lolos ke putaran 4 Carabao Cup usai tundukan tuan rumah. Semakin bersinar, akhirnya pengganti Kevin De Bruyne ditemukan. Pep Guardiola akhirnya temukan posisi terbaik Phil Foden, bukan di sayap. Menolak lupa, Savinho bawa Manchester City melenggang mulus di Carabao Cup dengan mengalahkan Huddersfield Town. Guardiola bangga dengan punggawa muda Citizen. Pep Guardiola mulai harap-harap cemas dengan kondisi Erling Haaland. Cedera serius kah? Simak selengkapnya. Yuk, buat kamu yang ngaku fans Manchester City sejati, wajib banget untuk subscribe channel ini dulu ya. Terima kasih, semoga kita juara. Punggawa cadangan Manchester City tekuk Huddersfield Town 2-0 lolos ke putaran 4 Carabao Cup usai tundukan tuan rumah. Manchester City tampil dominan. Lolos ke putaran keempat Carabao Cup, Manchester City sukses meraih kemenangan meyakinkan 2-0 atas Huddersfield Town dalam laga putaran ketiga Carabao Cup 2025-26 yang berlangsung di John Smith Stadium, Kamis dini hari waktu Indonesia Barat. Meski menurunkan sejumlah pemain lapis kedua, skuad asuhan Pep Guardiola tetap tampil mendominasi jalannya pertandingan. Statistik mencatat City menguasai bola hingga 76% dengan 17 tembakan dan 7 diantaranya mengarah ke gawang. Sebaliknya, Huddersfield hanya mampu mencatatkan 5 percobaan tanpa satupun yang tepat sasaran. Phil Foden membuka keunggulan pada menit ke-18 lewat sepakan jarak jauhnya usai menerima umpan pendek dari Divine Mukasa. Gol tersebut membawa City unggul 1-0 hingga jeda. Di babak kedua, giliran Savinho yang mencatatkan namanya di papan skor. Winger asal Brasil itu menyempurnakan assist dari Foden dengan tendangan keras yang sempat membentur mistar sebelum akhirnya bersarang di gawang. Skor 2-0 bertahan hingga laga usai. Hasil ini membawa The Sky Blues melaju ke putaran keempat sekaligus menunjukkan tajamnya skuad pelapis City. Bagaimana pendapat Anda tentang performa Manchester City di laga ini? Apakah rotasi pemain ala Guardiola sudah cukup menjanjikan untuk terus melaju di berbagai kompetisi? Yuk, bagikan komentar Anda di bawah. Semakin bersinar, akhirnya pengganti Kevin De Bruyne ditemukan. Pep Guardiola akhirnya temukan posisi terbaik Phil Foden, bukan di sayap. Phil Foden bersinar, Guardiola puji setinggi langit. Sinar terang Phil Foden kembali menjadi sorotan utama dalam kemenangan 2-0 Manchester City atas Huddersfield Town di ajang Carabao Cup Kamis (25 September 2025) dini hari waktu Indonesia Barat. Gol cerdasnya membuka jalan kemenangan City dan membuat Pep Guardiola melontarkan pujian tinggi untuk sang pemain. Menurut Guardiola, performa Foden yang semakin matang tak lepas dari peran barunya sebagai gelandang serang di posisi nomor 10. Foden dinilai lebih bebas bergerak dan menjadi ancaman utama lawan ketika bermain di area sempit dekat kotak penalti. Ketika dia bermain sedikit bebas dan dekat dengan kotak penalti, dia bisa melakukan sesuatu yang unik. Kami tahu itu, ujar Guardiola. Ia menegaskan bahwa performa Foden bukan kebetulan, melainkan hasil konsistensi di laga-laga besar termasuk saat melawan Arsenal, Manchester United, dan Napoli. Laga ini juga jadi ajang unjuk gigi pemain muda Akademi City, dengan 6 diantaranya masuk starting XI, termasuk 2 debutan senior, Husky bersaudara. Ayah dan ibu mereka pasti sangat bangga. Itu sangat keren, kata Guardiola. Tak kalah spesial, Calvin Phillips kembali bermain setelah absen lama sehari setelah menyambut kelahiran anak keduanya, Harry. Bagaimana menurut Anda? Apakah Foden sudah layak jadi pusat permainan City ke depannya? Yuk, tinggalkan komentar Anda. Menolak lupa, Savinho bawa Manchester City melenggang mulus di Carabao Cup dengan mengalahkan Huddersfield Town. Guardiola bangga dengan punggawa muda Citizen.
Foden dan Savinho antar Manchester City ke babak keempat secara baucup. Phil Foden dan Savinho menjadi penentu kemenangan Manchester City atas Huddersfield Town dengan skor 2-0 di putaran ketiga secara baucup Rabu (24 September 2025) malam waktu setempat. Foden mencetak gol pembuka di babak pertama, sementara Savinho memastikan kemenangan dengan gol di menit ke-74. Pep Guardiola melakukan 9 pergantian dari laga sebelumnya kontra Arsenal. Hanya Foden dan Nico O'Reilly yang tetap masuk starting XI. Sementara itu, 6 pemain akademi diturunkan sejak awal, termasuk Devine Mukasa yang menjalani debut seniornya. Meski menguasai hampir 82% bola di babak pertama, City kesulitan menciptakan peluang bersih hingga kombinasi 1-2 Foden dan Mukasa memecah kebuntuan pada menit ke-18. Huddersfield sempat memberikan perlawanan, tapi serangan City terus mengalir. Savinho akhirnya menggandakan keunggulan lewat tembakan keras setelah menerima umpan dari Foden. Calvin Phillips pun mencatat penampilan pertamanya sejak Desember 2023. Dengan kombinasi pemain muda dan senior, City menunjukkan kedalaman skuad yang luar biasa. Bagaimana menurut Anda? Apakah ini pertanda regenerasi City berjalan mulus? Siapa pemain muda yang paling mencuri perhatian menurut Anda? Yuk tulis pendapat Anda di kolom komentar. Pep Guardiola mulai harap-harap cemas dengan kondisi Erling Haaland. Cedera serius kah? Simak selengkapnya. Cedera Haaland bikin Guardiola was-was, masih ditunggu kepastian kondisinya. Pelatih Manchester City, Pep Guardiola, mulai diliputi kekhawatiran terkait kondisi Erling Haaland. Sang striker andalan belum kembali berlatih usai ditarik keluar lebih awal dalam laga kontra Arsenal pada pekan kelima Liga Primer Inggris 2025/26. Erling Haaland tidak berlatih pekan ini. Kemarin hanya pemulihan dan saya belum melihat dia maupun pemain lainnya. Tapi semoga dia baik-baik saja, ujar Guardiola, dikutip dari Sky Sports, Rabu, (24/9). Dalam laga di Stadion Emirates, Haaland sempat membawa City unggul cepat lewat gol pada menit ke-9. Namun, penyerang asal Norwegia itu harus ditarik keluar sekitar 15 menit sebelum laga usai. Momen ketika Haaland terlihat berbincang serius dengan Guardiola di pinggir lapangan memicu spekulasi soal kondisi fisiknya. Tim medis City saat ini masih terus memantau perkembangan cedera sang striker. Meski belum ada kepastian, Guardiola tetap optimis Haaland bisa segera kembali bermain. Saya pikir dia akan baik-baik saja, saya berharap begitu, katanya. Kini, perhatian Guardiola tertuju pada 2 laga penting kontra Brentford di Liga Inggris dan AS Monaco di Liga Champions. Bagaimana menurut Anda? Apakah absennya Haaland bisa memengaruhi performa City? Siapa yang layak menggantikan posisinya jika harus absen lebih lama? Beri komentar Anda di bawah. Rio Ferdinand kritik taktik Ruben Amorim, minim konsistensi di lini belakang Manchester United. Manchester United baru saja meraih kemenangan penting 2-1 atas Chelsea di Premier League. Namun, hasil positif itu belum cukup memuaskan legenda setan merah Rio Ferdinand. Melalui podcastnya, Ferdinand mengkritik keras taktik pelatih Ruben Amorim, terutama soal rotasi pemain di lini belakang. Menurut Ferdinand, terlalu sering merotasi bek tengah justru mengganggu konsistensi dan chemistry antar pemain. Pertahanan butuh kestabilan. Kalau gonta-ganti terus, chemistry pemain bisa terganggu, ujarnya. Ia membandingkan dengan Liverpool yang hampir selalu memainkan Virgil van Dijk dan Ibrahima Konate secara konsisten. Mantan kapten MU itu menilai, meski hasil akhir terlihat positif, transisi bertahan tim masih belum meyakinkan dan koordinasi sering goyah. Hal ini bisa berbahaya saat menghadapi lawan dengan serangan lebih tajam. Sementara Amorim menilai rotasi sebagai strategi jangka panjang agar skuad adaptif, Ferdinand menilai langkah itu terlalu spekulatif. Manchester United bukan laboratorium eksperimen. Klub sebesar ini butuh pondasi kuat di lini belakang, tegasnya.
Bagaimana menurut Anda? Apakah Amorim terlalu sering merotasi pemain dan mengorbankan kestabilan tim? Atau justru strategi fleksibilitas ini yang dibutuhkan? Yuk, bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Alejandro Garnacho dapat kritik di Chelsea, tapi masih dipercaya pelatih Maresca. Alejandro Garnacho menjalani debut starter bersama Chelsea di Carabao Cup melawan Lincoln City, Rabu (24/9). Meski The Blues menang 2-1, penampilan Garnacho tak mulus. Ia mendapat tekanan dari supporter dan akhirnya ditarik keluar sebelum menit ke-60. Namun, pelatih Enzo Maresca memberikan pembelaan. Menurut Maresca, Garnacho sudah memanfaatkan kesempatan dan bermain bagus meski tidak terlibat langsung dalam gol kemenangan. Ini bukan pertandingan mudah, tapi Garnacho dan Jamie Gittens sudah bermain bagus, ujarnya. Minimnya menit bermain Garnacho di Liga Inggris membuatnya kesulitan menunjukkan performa terbaik. Maresca pun menjelaskan bahwa keputusan rotasi adalah strategi tim, bukan soal kesiapan pemain. Kesempatan berikutnya bagi Garnacho diprediksi datang saat Chelsea menghadapi Brighton dan Hove Albion akhir pekan ini. Dukungan Maresca jelas menjadi modal penting bagi winger muda asal Argentina itu. Menurut Anda, apakah Garnacho sudah siap menjadi andalan Chelsea? Atau butuh waktu lebih lama untuk beradaptasi? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Hari istimewa Brechi Eze cetak gol debut dan bawa Arsenal lolos ke putaran keempat Carabao Cup. Arsenal meraih kemenangan 2-0 atas Port Vale di putaran ketiga Carabao Cup Kamis (25 September 2025) di Vale Park. Momen spesial datang dari Brechi Eze yang mencetak gol debutnya pada menit ke-8 sekaligus membuka jalan kemenangan The Gunners. Leandro Trossard menambah gol pada menit ke-86 untuk memastikan Arsenal melaju ke babak berikutnya. Eze menyebut gol debutnya sebagai hari yang istimewa. Ini hari yang spesial untuk saya, mencetak gol pertama dan meraih kemenangan. Lolos ke babak berikutnya sangat penting, ujar pemain timnas Inggris ini. Eze menceritakan proses golnya yang spontan, mencari ruang di kotak penalti dan melepaskan tendangan cepat. Saya tahu tidak banyak waktu untuk menyentuh bola, jadi saya langsung menembak. Beruntung dan ada banyak kerja keras di baliknya. Selain kemenangan, Eze juga mengapresiasi dukungan supporter Arsenal yang hadir di kandang lawan. Dukungan mereka sangat berarti bagi kami. Selama ada dukungan seperti ini, kami akan terus berjuang. Manajemen Liverpool siap tawarkan kontrak baru untuk Arne Slot. Manajemen Liverpool dikabarkan sangat puas dengan kinerja pelatih Arne Slot. Setelah membawa The Reds meraih gelar Premier League musim lalu, kini mereka tengah menyiapkan tawaran kontrak baru untuk memperpanjang masa kerja sang pelatih asal Belanda. Slot baru memasuki musim keduanya di Liverpool setelah direkrut pada 2024 menggantikan Jurgen Klopp. Performa luar biasa Slot membawa Liverpool memulai musim 2025/2026 dengan start sempurna, memenangkan semua pertandingan di berbagai kompetisi. Dengan kontrak Slot yang akan habis pada 2027, manajemen sudah menghubungi perwakilannya untuk membahas perpanjangan kontrak sekaligus kenaikan gaji signifikan sebagai apresiasi atas prestasinya. Sementara itu, Slot kini fokus menyiapkan laga sulit melawan Crystal Palace di pekan ke-6 Premier League. Menurut Anda, apakah Liverpool sudah tepat untuk mengamankan masa depan Arne Slot lebih lama? Atau apakah kontrak baru akan memberi motivasi ekstra bagi sang pelatih? Bagikan opini Anda di kolom komentar.